Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, yaitu nikmat Islam, nikmat sehat, dan panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah mubarakah ini. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita tercurahkan kepada Nabi pedoman Islam, pembawa risalah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Bapak Dosen Hasan Basri Tanjung MA. Di sini saya akan memaparkan tentang pentingnya mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Langsung saja dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan padamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa orang yang sungguh istimewa, lantas tidakkah kita ingin mendapatkan kedudukan yang istimewa di sisi Allah? Bukan hanya di sisi Allah saja orang yang berilmu itu istimewa. Di sisi manusia pun mereka pasti mendapatkan keistimewaan yang khusus, banyak yang belajar darinya, banyak yang nyaman duduk bersamanya, dan banyak yang mencintainya. Tapi cukupkah hanya dengan menjadi sosok yang berilmu? Ada satu hal yang penting yang tak boleh kita abaikan dalam berilmu, yaitu adab. Maka penting bagi kita untuk beradab sebelum berilmu. Maka bukan aneh lagi para ulama pun banyak berpesan atas hal ini. Seperti Imam Malik rahimakumullah pernah berkata pada seorang pemuda Quraisy, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Kenapa para ulama mendahulukan mempelajari adab? Sebagaimana Yusuf bin Al-Husain berkata, dengan mempelajari adab, maka engkau jadi mudah memahami ilmu. Sebegitu pentingkah mempelajari ilmu? Kemudian jawabnya tentu jelas iya. Karena apa? Coba kita lihat di kehidupan nyata pun, mungkin dari kita pernah menjumpai seseorang yang sangat pintar tapi sombong, cerdas tapi tak berperilaku baik, pandai tapi akhlak terhadap orang tua atau gurunya kurang. Pastinya kita pun memandang tidak baik orang seperti itu, karena budi pekertinya yang tidak sinkron dengan kepandaiannya. Perhatikan pengertian dari adab itu sendiri. Apa sih itu adab? Ialah al-adab, artinya menetapkan segala yang dipuji oleh orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagaimana ulama juga mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Urgensinya kita harus memiliki adab atau akhlak yang mulia, yakni Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akalu mu'minun imanan ahsanahum khalaqan." Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu jelas dikatakan sebaik-baiknya manusia yang paling baik akhlaknya dengan memperbaiki. Maka jadi sebaik-baiknya manusia yaitu dengan memperbaiki akhlaknya. Sebenarnya cakupan adab sangat jelas, bukan hanya menuntut ilmu saja. Dalam hal ini yang mengutamakan adab sebelum menuntut ilmu, menyadari ilmu yang selama ini kita pelajari penuh dengan keberkahan. Pastinya tidak ingin sudah lelah hampir belasan tahun menuntut ilmu hanya kesia-siaan saja yang didapatkan. Apa adab sebelum menuntut ilmu? Yang pertama, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu semata-mata menghadap ridho Allah, bukan tujuan duniawi. Yang kedua, membersihkan diri dari akhlak yang tercela dan hati yang kotor seperti hasad, ria, meremehkan orang, dendam, dan dusta. Lalu yang ketiga, perhatian dan fokus utamanya adalah mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk akhirat. Lalu yang keempat, selektif dalam memilih makanan, yaitu makanan yang baik dan halal. Lalu yang kelima, memperhatikan waktu tidur, hendaknya tidur sehari tidak lebih dari 8 jam. Lalu yang keenam, senantiasa bersungguh-sungguh untuk menyibukkan diri dari ilmu, baik membaca, menelaah, menghafal, dan aktivitas lainnya. Lalu yang ketujuh, memutuskan dan menghilangkan hal-hal yang menyibukkan sehingga lalai dalam menuntut ilmu. Lalu yang terakhir, bersemangat dalam menuntut ilmu. Mungkin hanya ini penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.